Hujan deras mengguyur Jakarta sore itu. Bu Siti membuka laptop Rina yang tergeletak di meja ruang tamu karena putrinya bilang ada virus. Jarinya gemetar saat mengetik password yang sama sejak Rina kecil. Layar menyala, folder desktop biasa saja, tapi sebuah folder tersembunyi bernama Priate menarik perhatiannya. Tanpa pikir panjang, Bu Siti klik. Di dalamnya ada subfolder Memories. Video pertama yang terbuka membuat jantung Bu Siti hampir berhenti. Dua gadis muda berpelukan di taman, satu di antaranya adalah Rina, putrinya sendiri, sedang mencium pipi gadis lain dengan lembut. Suara tawa mereka bergema dari speaker. Bu Siti menutup mulut, matanya melebar. Ya Allah, gumamnya pelan. Video lain lagi, semuanya menunjukkan Rina dan gadis itu, Nadia, teman kuliah yang sering datang ke rumah, berpegangan tangan, berpelukan, bahkan ada satu video mereka berciuman di kamar Rina. Bu Siti merasa dunia berputar. Dia menutup laptop dengan kasar, berdiri, dan berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Air mata mengalir tanpa suara. Rina, anak semata wayangnya, yang selalu bilang ingin menikah seperti ibunya, yang rajin salat berjamaah di masjid kampung, ternyata menyimpan rahasia ini. Bu Siti ingat doa-doa malamnya, memohon agar Rina dapat jodoh saleh. Sekarang semua terasa sia-sia. Pintu depan terbuka. Rina masuk, basah kuyup karena hujan. Bu, laptopnya sudah beres, tanyanya riang. Bu Siti menatapnya tajam. Rina, duduk dulu. Rina mengerutkan kening. Ada apa, Bu? Kok mukanya pucat? Bu Siti mengambil napas dalam. Ibu buka laptopmu tadi. Ibu lihat folder Priate. Semua ideonya. Wajah Rina langsung pucat. Dia mundur selangkah. Bu, itu bukan. Jangan bohong, suara Bu Siti naik. Ibu lihat sendiri. Kamu dan Nadia. Kamu suka perempuan. Rina terdiam. Air mata mulai menggenang. Bu, aku cinta Nadia. Sudah 2 tahun. Bu Siti terduduk di soa. 2 tahun. Dan kamu sembunyikan dari ibu. Kamu tahu ini dosa besar, Rina. Kamu tahu apa kata orang? Apa kata keluarga? Apa kata agama? Rina menangis. Bu, aku sudah coba lawan. Aku sudah berdoa. Tapi perasaan ini nyata. Aku tidak bisa bohong lagi. Bu Siti menutup mata. Pergi ke kamar. Ibu perlu sendiri dulu. Malam itu, rumah terasa dingin meski hujan reda. Bu Siti tidak bisa tidur. Dia duduk di sajadah, salat tahajud, tapi pikirannya kacau. Gambar Rina kecil yang dulu tidur di pangkuannya muncul. Gambar Rina remaja yang selalu cerita tentang mimpi masa depan. Semua terasa hancur. Pagi harinya, Bu Siti memanggil Rina. Mulai hari ini, kamu putus hubungan dengan Nadia. Ibu tidak inginkan kamu keluar rumah kecuali kuliah. Ibu akan bawa kamu ke ustadz yang bisa bantu. Ini bisa disembuhkan, Rina. Ini ujian. Rina menatap ibunya dengan mata merah. Bu, ini bukan penyakit. Ini aku. Bu Siti menggeleng. Kamu anak ibu. Ibu tidak mau kamu masuk neraka. Rina diam, dia tahu ini baru permulaan perang. Di kampus, Nadia menunggu di kantin. Rina datang dengan wajah muram. Nad, ibu tahu. Nadia terkejut. Terus, ibu marah besar. Aku dilarang ketemu kamu. Nadia memegang tangan Rina. Kita lawan bareng. Aku cinta kamu. Rina menarik tangan. Aku takut, Nad. Ibu bilang ini dosa. Nadia tersenyum pahit. Kita kan sudah tahu risikonya dari awal. Mereka berpelukan diam-diam di belakang gedung. Tapi Rina merasa ada retak yang mulai muncul. Bu Siti mulai mencari informasi.
Dia chat dengan saudara di kampung bertanya tentang penyembuhan orientasi. Banyak yang bilang bawa ke Kiai. Bu Siti memutuskan besok bawa Rina ke Kiai di daerah Bekasi. Malam itu, Rina menangis di kamar. Dia kirim pesan ke Nadia, aku takut kehilangan ibu. Nadia balas, aku juga takut kehilangan kamu. Bu Siti di ruang tengah, memandang foto pernikahan dulu dengan almarhum suami. Dia ingat masa muda, ketika dia dekat sekali dengan Ani, sahabat sekolah. Mereka sering tidur bareng, berpelukan saat takut. Bu Siti ingat perasaan hangat yang dulu dia anggap persahabatan biasa. Tapi setelah Ani menikah dan pindah, perasaan itu dia kubur dalam-dalam. Sekarang melihat Rina, perasaan itu bangkit lagi, seperti luka lama yang terbuka. Bu Siti menangis pelan. Kenapa harus anakku juga, ya Allah? Hari Sabtu pagi, Bu Siti dan Rina berangkat ke Bekasi. Di mobil, suasana tegang. Rina diam sepanjang jalan, menatap keluar jendela. Bu Siti sesekali melirik, tapi tidak bicara. Kiai yang mereka temui adalah seorang tua berjenggot putih, ramah tapi tegas. Di ruang tamu sederhana, Bu Siti cerita semuanya. Kiai mendengar dengan sabar. Bu, ini ujian dari Allah. Anak perempuan seperti ini sering karena pengaruh lingkungan atau kurang iman. Kita bisa ruyah, baca ayat-ayat tertentu, dan putri ibu harus banyak istighfar. Rina menunduk. Kiai menatapnya. Nak, kamu mau berubah? Rina diam lama. Pak Kiai, saya sudah coba. Tapi saya tidak bisa bohong pada perasaan saya. Kiai menghela napas. Itu godaan setan. Kamu harus lawan. Setelah ruyah, Rina merasa lelah. Di perjalanan pulang, Bu Siti bilang, mulai sekarang kamu ikut pengajian ibu setiap Rabu malam. Dan hapus semua kontak Nadia. Rina menangis. Bu, Nadia bukan pengaruh buruk. Dia orang baik. Bu Siti keras. Orang baik tidak akan bawa anak ibu ke jalan sesat. Di kampus, Nadia panik karena Rina tidak balas chat. Dia datang ke rumah Rina sore itu. Bu Siti yang buka pintu. Bu, Rina ada. Bu Siti menatap dingin. Nadia, kamu pulang saja. Ibu tidak inginkan kamu masuk lagi. Nadia terkejut. Bu, kenapa? Kamu tahu kenapa? Kamu yang bikin anak ibu begini. Nadia menangis. Bu, saya cinta Rina. Kami saling cinta. Bu Siti menutup pintu. Pergi. Rina dari dalam mendengar. Dia lari ke kamar, menangis terseduh. Malam itu, Rina kabur. Dia ke kos Nadia. Mereka berpelukan lama. Nad, ibu benci aku. Nadia mengusap rambut Rina. Kita cari jalan. Mungkin kita pindah kota setelah lulus. Rina menggeleng. Aku tidak bisa tinggalkan ibu. Mereka tidur bersama malam itu, tapi Rina tidak bisa tenang. Dia tahu ini sementara. Keesokan harinya, Bu Siti panik mencari Rina. Dia telepon saudara, teman, tapi tidak ada kabar. Akhirnya Rina pulang malam, wajah pucat. Bu Siti marah besar. Kamu kemana? Kamu ketemu Nadia lagi ya? Rina mengangguk. Bu, aku cinta dia. Aku tidak bisa putus. Bu Siti menampar Rina. Kamu anak durhaka. Rina terdiam, air mata mengalir. Bu, Ma. Tapi aku tidak bisa bohong lagi. Bu Siti menyesal setelah menampar. Dia duduk, menangis. Kenapa harus begini, Rina? Rina memeluk ibunya. Bu, aku masih anak ibu. Aku tetap sayang ibu. Bu Siti mendorong pelan. Ibu perlu waktu. Hari-hari berikutnya, rumah seperti medan perang dingin. Rina tetap kuliah, tapi Bu Siti pantau ketat. Nadia mulai jarang chat karena takut. Suatu hari, Nadia kirim pesan panjang ke Rina, Rin, keluargaku tahu.
Ayah memaksa aku nikah dengan anak temannya. Aku tidak bisa lawan. Ma, kita harus berhenti. Rina baca pesan itu di kamar, menangis sesenggukan. Dia lari ke kamar ibu menunjukkan pesan. Bu, Nadia akan nikah. Dia tinggalkan aku. Bu Siti terdiam. Dia lihat kesakitan di mata Rina. Sesuatu di hati Bu Siti bergerak. Dia ingat Ani dulu ketika Ani bilang akan nikah dan pergi. Perasaan sakit yang sama. Bu Siti memeluk Rina. Anak ibu. Ibu tidak tahu harus bagaimana. Rina menangis di pelukan ibu. Bu, aku sakit sekali. Malam itu Bu Siti duduk sendirian di teras. Dia ingat masa muda. Ani dan dia pernah berjanji akan selamanya bersama, tapi keluarga memisahkan. Ani menikah, Bu Siti juga. Mereka tidak pernah bicara lagi tentang itu. Bu Siti berbisik, apakah aku juga pernah seperti Rina? Rina semakin murung setelah pesan Nadia. Dia berhenti makan, sering diam di kamar. Bu Siti khawatir. Dia coba ajak bicara, tapi Rina hanya jawab singkat. Suatu malam Bu Siti masuk kamar Rina. Dia lihat Rina memeluk bantal, menangis pelan. Nak, bicara sama ibu. Rina menatap ibu. Bu, Nadia sudah bertunangan. Dia bilang tidak bisa lawan keluarga. Bu Siti duduk di pinggir tempat tidur. Ibu tahu rasanya ditinggalkan orang yang dicinta. Rina terkejut. Bu Siti menghela napas panjang. Dulu sebelum ibu nikah dengan bapakmu, ibu punya sahabat bernama Ani. Kami sangat dekat. Lebih dari sahabat. Kami saling mencinta. Rina terbelalak. Bu, ibu juga. Bu Siti mengangguk. Ibu tidak pernah bilang ke siapapun. Keluarga memaksa ibu nikah. Ani juga. Kami putus kontak. Ibu kubur perasaan itu dalam-dalam. Ibu pikir itu salah, dosa. Tapi sekarang melihat kamu, ibu sadar. Perasaan itu nyata. Rina menangis. Kenapa ibu tidak bilang dari dulu? Ibu takut. Takut kamu jadi seperti ibu. Takut masyarakat, takut agama. Tapi ibu salah, nak. Ibu malah menyakiti kamu. Rina memeluk ibu erat. Bu, aku tidak mau ibu sakit lagi karena aku. Bu Siti mengusap air mata Rina. Ibu yang salah. Ibu yang egois. Keesokan harinya, suasana rumah berubah. Bu Siti mulai lebih lembut. Dia ingin Rina keluar, tapi minta Rina cerita setiap hari. Rina mulai terbuka. Dia cerita tentang Nadia, tentang bagaimana mereka pertama kali sadar saling cinta di perpustakaan kampus. Bu Siti mendengar tanpa menghakimi. Tapi konflik belum selesai. Saudara Bu Siti dari kampung datang ke Jakarta karena mendengar rumor. Tante Lina, kakak ipar Bu Siti, marah besar. Siti, benar anakmu lesbian. Kamu bagaimana mendidiknya? Ini aib keluarga. Bu Siti diam. Tante Lina terus bicara. Bawa ke dukun atau kiai lagi. Jangan sampai keluarga kita tercemar. Rina mendengar dari kamar. Dia keluar, wajah tegang. Tante, ini urusan saya dan ibu. Tante Lina menatap tajam. Kamu anak durhaka. Kamu bikin malu almarhum ayahmu. Bu Siti berdiri. Cukup, Kak. Ini anak saya. Saya yang tanggung jawab. Tante Lina terkejut. Kamu bela dia? Iya. Karena saya tahu bagaimana rasanya dipaksa. Tante Lina pergi dengan marah. Kalian akan menyesal. Malam itu, Bu Siti dan Rina duduk bersama. Bu, terima kasih. Bu Siti tersenyum tipis. Ibu yang harusnya minta maaf. Tapi tekanan dari luar semakin besar. Tetangga mulai bisik-bisik. Di masjid, Bu Siti merasa tatapan aneh.
Dia mulai ragu. Rina lihat ibu stres. Bu, kalau terlalu berat, aku bisa pergi. Bu Siti menggeleng. Tidak. Kita hadapi bareng. Suatu hari, Nadia datang ke rumah diam-diam, dia menangis. Rin, tunangan dibatalkan. Aku bilang ke orang tua aku tidak mau. Mereka marah, tapi aku pilih kamu. Rina senang, tapi ragu. Nad, ibu. Nadia menatap Bu Siti yang muncul di pintu. Bu, Ma. Saya tahu saya salah. Tapi saya cinta Rina. Bu Siti diam lama. Masuk dulu. Mereka duduk. Bu Siti bicara pelan. Ibu pernah kehilangan orang yang dicinta karena takut. Ibu tidak mau Rina seperti itu. Nadia menangis. Terima kasih, Bu. Bu Siti mengangguk. Tapi kalian harus hati-hati. Masyarakat belum siap. Kehadiran Nadia di rumah mulai sering. Bu Siti ingkan, tapi dengan syarat tidak ada yang tahu. Mereka bertiga makan malam bersama, bicara ringan. Bu Siti mulai lihat Nadia sebagai anak sendiri. Tapi rahasia tidak bisa disembunyikan lama. Saudara lain tahu dan keluarga besar mengadakan rapat darurat di kampung. Bu Siti dan Rina dipanggil. Di rumah nenek, semua saudara berkumpul. Paman besar bicara. Siti, kamu harus pilih. Kalau terus bela Rina, kamu dikeluarkan dari keluarga. Bu Siti berdiri. Kalau keluarga berarti harus buang anak sendiri, mending tidak usah keluarga. Rina menangis. Om, Tante, Ma. Tapi ini hidup saya. Ada yang marah, ada yang diam, akhirnya mereka pulang dengan hati berat. Di Jakarta, Rina dan Nadia semakin dekat. Mereka rencana lulus, kerja, dan hidup bersama diam-diam. Bu Siti mulai sakit. Tekanan emosi membuatnya sering pusing. Dokter bilang stres. Rina khawatir. Bu, istirahat. Jangan pikirkan kami. Bu Siti tersenyum. Ibu baik-baik saja. Ibu senang lihat kamu bahagia. Suatu malam Bu Siti mimpi tentang Ani. Ani bilang, Siti, jangan ulangi kesalahan kita. Biarkan anakmu bahagia. Bu Siti bangun menangis. Dia sadar, selama ini dia takut bukan karena agama, tapi karena trauma sendiri. Dia panggil Rina dan Nadia. Ibu mau cerita lengkap. Bu Siti cerita tentang Ani, tentang bagaimana dia menyesal tidak memperjuangkan. Ibu tidak mau kalian seperti ibu. Jadi ibu dukung kalian. Tapi kalian harus kuat. Rina memeluk ibu. Bu, terima kasih. Nadia menangis. Bu, saya janji jaga Rina. Tapi konflik datang lagi. Nadia dipecat dari pekerjaan paruh waktu karena rumor. Bosnya tahu dari saudara Nadia. Nadia putus asa. Rin, mungkin kita tidak bisa di sini. Rina bilang kita pindah ke Bali atau Yogyakarta. Di sana lebih terbuka. Bu Siti mendengar. Ibu ikut. Rina terkejut. Bu, ibu tidak mau sendiri. Dan ibu mau mulai baru juga. Mereka rencanakan pindah. Bu Siti jual rumah kecil, siapkan tabungan. Tapi sebelum pindah, ada konfrontasi terakhir dengan keluarga. Paman besar datang ke rumah. Siti, kamu gila. Kamu bela penyimpangan. Bu Siti tegas. Ini bukan penyimpangan. Ini cinta. Dan cinta tidak salah. Paman marah. Kamu sudah kair. Bu Siti menjawab, kalau iman berarti buang anak, mungkin iman itu salah. Paman pergi. Keluarga memutus hubungan. Rina sedih. Bu, Ma. Bu Siti tersenyum. Ibu pilih kamu. Itu cukup. Mereka pindah ke Yogyakarta. Bu Siti buka usaha kecil warung makan. Rina dan Nadia kerja di perusahaan startup. Hidup baru dimulai.
Bu Siti mulai ikut komunitas support lab. Diam-diam, dia belajar banyak bahwa agama dan cinta bisa berdampingan jika dengan kasih sayang. Rina dan Nadia menikah secara siri di masjid kecil, dengan saksi Bu Siti dan teman dekat. Bu Siti lihat mereka bahagia. Dia ingat Ani kirim pesan setelah bertahun-tahun. Ani balas, "Siti, aku senang kamu akhirnya bahagia." Bu Siti tersenyum. "Aku juga." Tahun berlalu. Rina hamil melalui donor, mereka punya anak. Bu Siti jadi nenek yang penyayang. Tapi masyarakat tetap keras. Ada saat mereka diusir dari kontrakan karena rumor. Ada saat Rina dibully di kerja. Tapi mereka kuat. Bu Siti selalu bilang kita punya satu sama lain. Suatu hari, Rina tanya ibu. "Bu, ibu menyesal?" Bu Siti menggeleng. "Tidak. Ibu bangga sama kamu. Ibu belajar banyak dari kamu." Rina menangis. "Terima kasih, Bu." Cerita mereka berakhir di teras rumah kecil di Yogyakarta. Mereka bertiga, Bu Siti, Rina, Nadia, duduk melihat matahari terbenam. Bu Siti berbisik, "Cinta itu pilihan. Dan ibu pilih kalian. Apakah menerima diri sendiri dan orang yang dicinta lebih penting daripada memenuhi harapan masyarakat dan keluarga, atau norma yang ada harus tetap di atas segalanya meski menyakiti hati sendiri?"